warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Negeri 1 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti untuk kelas 12 dengan materi tema kita adalah menghidupkan nurani kita dengan cara berpikir kritis dan demokratis. Pada materi ini nanti akan dikaitkan dengan materi hak dan kewajiban di dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 12. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri atau sambil duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Allah, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Anak-anak sekalian, ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya kita sebagai makhluk Allah yang telah diberi akal fikiran oleh Allah punya beberapa kewajiban bagi kita untuk senantiasa berpikir dan memikirkan alam semesta Allah Subhanahu wa taala ini. Karena Allah telah menciptakan langit dan bumi seisinya, serta Allah telah menjadikan pergantian malam dan siang. Ini semua diwajibkan bagi kita karena kita sudah diberi akal oleh Allah untuk memikirkannya. Kenapa Allah ciptakan langit dan bumi? Kenapa Allah tentukan siang dan malam? Itu tentunya menjadi tanda-tanda bagi orang yang memiliki akal pikiran. Kita sebagai makhluk Allah yang punya akal, di dalam ayat ini ditegaskan adalah disebut dengan ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Yang pertama, kewajiban kita sebagai orang muslim yang mempunyai akal yang sehat. Yang pertama, kewajiban kita adalah alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kita berkewajiban untuk senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Artinya, dalam keadaan apapun kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita zikir
berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan segala-galanya kepada kita. Ini juga menegaskan kepada kita bahwasanya di samping kita berzikir kepada Allah, juga kita berkewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kita berkewajiban untuk senantiasa memikirkan tentang apa-apa yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala berupa langit dan bumi. Kita pikirkan bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan bumi seisinya, langit di atas dengan berbagai macam bintang bercahaya, matahari bersinar, dan semuanya itu ada di ruang angkasa ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bumi, Allah menciptakan bumi seisinya, termasuk makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi ini dalam bentuk lautan dan daratan. Itu semua adalah harus kita tafakuri, kita fikirkan kenapa Allah menciptakan semua itu, untuk siapa Allah semua ciptakan itu. Yang ketiga, kewajiban kita sebagai orang yang mempunyai akal sempurna. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketika Allah menciptakan semuanya itu, makhluk Allah yang ada di daratan dan di lautan, makhluk Allah yang ada di langit, itu semuanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat dan berguna. Sekecil apapun makhluk Allah, binatang yang kecil pun menurut kita tidak ada manfaatnya, itu kalau kita pikirkan Allah ciptakan semua ada manfaatnya. Sekalipun binatang yang diharamkan, kenapa Allah haramkan? Itu semua kalau kita pikirkan ada manfaatnya bagi kita. Yang berikutnya, kewajiban kita untuk senantiasa memikirkan alam dunia ini. Jangan lupa subhanaka faqina adzabannar. Kita harus senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari siksa api neraka. Kalau kita simpulkan ayat ini, pertama, kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berzikir kepadanya. Yang kedua, kewajiban kita adalah senantiasa memikirkan tentang semua apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, bumi, langit dan seisinya. Yang ketiga, kewajiban kita adalah kita harus meyakini bahwa semua apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan dalam rangka untuk diambil manfaatnya, berguna bagi kita semua, khususnya manusia yang diberikan akal. Yang terakhir adalah kewajiban kita jangan lupa bahwa kita akan hidup nanti setelah dunia itu adalah akhirat, maka kita berkewajiban memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus memohon doa agar kita diselamatkan dari siksa api neraka. Itulah sekelumit hal-hal yang perlu Bapak tegaskan kaitan dengan materi kewajiban berpikir secara kritis terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian, nanti kaitan dengan tindak lanjut apa tugas kita untuk selanjutnya dalam pembelajaran ini nanti akan di-sharekan melalui tugas di WA-nya masing-masing. Demikian singkatnya, mudah-mudahan untuk sekelumit materi pada kesempatan ini menjadi bahan kita untuk senantiasa terus berjalan belajar, termasuk pada kondisi Covid saat ini kita harus melakukan pemikiran-pemikiran, berpikir kritis, mengkritisi kenapa Allah ciptakan virus Covid-19 kepada kita, apa hikmah dan manfaatnya bagi kita dan bagi kehidupan kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.